Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok pemuda yang sedang minum-minum sambil bercanda ngeledekin temennya. Mereka sedang reunian setelah beberapa tahun meninggalkan kampus yang sama. Ledekannya nggak jauh-jauh seputar hal-hal mesum dan seksual. Gak lama kemudian, istri salah seorang dari mereka datang, menjemput lalu mereka pun bubar. Tun dan Jen pulang bareng satu mobil. Mereka berdua adalah sepasang kekasih. Tun dan Jen adalah tokoh utama dalam film ini. Mereka berdua asyik ngobrol sambil nyetir. Jen yang berada di belakang kemudi gak fokus nyetir dan tiba-tiba mobil menabrak seorang gadis yang sedang nyebrang. Jen dan Tun terluka di kepala tapi gak terlalu parah. Namun si gadis terkapar di jalanan dengan baju penuh darah. Jen yang ketakutan bertanya kepada Tun apakah gadis itu tewas. Tun tidak menjawab, malah nyuruh Jen untuk pergi meninggalkan si korban. Dan Jen pun menuruti perintah Tun. Mereka pun pergi meninggalkan si korban yang tergeletak terkapar di jalan sendirian. Di hari yang lain, Tun yang berprofesi sebagai fotografer suatu hari memotret acara wisuda di sebuah kampus. Pada saat sedang memotret, dia melihat sebuah penampakan sosok misterius lewat kameranya. Namun pas dilihat lagi memakai mata telanjang, sosok itu udah gak kelihatan. Sampai di rumah, Tun mencoba mengajak Jen mengobrol, yang selalu terlihat murung. Tapi Jen terus menghindar dan malah pergi. Sambil bilang, kalau kamu bukan yang nyetir. Setelah itu Tun pergi ke tempat cetak foto untuk mengambil hasil cetakan. Saat dia melihat hasil cetakan di beberapa foto, terlihat ada kabut putih yang menutupi objek foto. Tun pun bertanya kepada si pemilik cetak, apakah alatnya sedang rusak. Si pemilik menjawab bahwa alatnya baik-baik saja. Coba kamu periksa negatif fotomu. Dan setelah Tun memeriksa, memang di negatif fotonya hasilnya jelek. Sementara itu, Jen yang sampai di apartemen mencari Tun. Dia menyangka Tun ada di ruang foto studio. Dia pun melihat ada bayangan di bawah pintu studio. Namun setelah dibuka, Jen tidak melihat siapa-siapa. Ruangan studio kosong, tapi air di wastafel mengalir deras. Begitu juga di bathtub. Dan di sini kengerian mulai muncul. Dari dalam bathtub muncul rambut yang terus menjalar. Jen yang ketakutan mencoba membuka pintu, tapi gak bisa-bisa. Namun gak lama Jen terbangun, dan itu ternyata cuma mimpi. Suatu hari, Jen dan Tun melihat foto-foto kejadian kecelakaan lalu lintas. Dan mereka pun melihat foto mobil mereka yang telah menabrak papan reklame. Lalu, mereka pergi ke lokasi kejadian. Tun menelpon temannya yang bekerja di rumah sakit di sekitar tempat kejadian. Apakah ada kecelakaan malam itu? Temannya menjawab kalau nggak ada kejadian apa-apa. Namun Jen tidak percaya. Jen bilang kalau korban itu menampakkan dirinya lewat foto. Tun bilang kalau foto itu nggak ada hubungannya sama si korban. Itu karena kameranya rusak. Penampakan di foto kembali muncul dan dia kaget dan ketakutan. Lalu dia pergi ke tempat percetakan foto dan temannya menyarankan kalau Tun harus berbuat kebaikan karena ada roh yang menghantui Tun. Wanita itu menghantui pikiran Jen. Di kelas, di jalan, Jen selalu melamun memikirkan mimpi seramnya itu. Bahkan dia memborong semua majalah hantu dari percetakan. Di percetakan, mereka melihat pegawai di sana sedang memanipulasi gambar dengan menambahkan foto hantu di foto asli. Melihat itu, mereka mempertanyakan kenapa percetakan menipu publik. Si pemilik menjawab karena itu maunya pembaca dan itu laku. Lalu bos bilang kalau nggak semua foto itu palsu. Lalu dia menunjukkan fotonya yang ada penampakan bayangan.
dan itu diambil sehabis ibunya meninggal. Lalu si pemilik menunjukkan foto-foto yang lain. Dia bilang sosok yang muncul di foto pasti berkaitan dengan orang di foto itu, atau orang yang memfoto. Sosok itu ingin menyampaikan satu pesan. Mendengar itu, raut muka Tun langsung tegang. Suatu hari, Tun sedang melakukan sesi foto prewedding di studio miliknya. Ketika sesi foto selesai, tiba-tiba lampu studio nyala mati. Tun menyangka ini perbuatan Aum, asistennya. Dalam gelap, dia melihat sosok wanita berkelebat. Tun berusaha mencari saklar lampu dan setelah nyala, dia melihat peralatan fotonya sudah berantakan. Tun benar-benar ketakutan. Tun yang merasa sakit di leher memeriksakan sakitnya ke dokter. Awalnya dia merasa kalau itu karena salah posisi tidur aja. Nanti juga akan sembuh sendiri. Tapi akhir-akhir ini sakitnya tambah berat. Akhirnya dia harus pakai pelindung leher dan dia diberi resep obat oleh dokter. Pada saat mengambil obat di apotik, keanehan kembali terjadi. Tun seolah-olah mendengar si suster memaki-makinya. Tun yang ketakutan cepat-cepat pergi meninggalkan si suster tanpa membawa obatnya. Halusinasi Tun semakin parah. Dia bermimpi buruk. Dalam mimpinya dia melihat Jen dengan muka penuh darah. Jen yang penasaran ingin mengetahui siapa arwah di foto itu pergi ke kampus dan naik ke lantai 4, yaitu ruangan laboratorium. Dia membawa kamera Polaroid dan mengambil foto di berbagai sudut ruangan. Dan benar saja, di salah satu sudut ruangan, ketika difoto terlihat sosok wanita yang ditabraknya beberapa waktu yang lalu. Jen sangat ketakutan dan mundur beberapa langkah. Lalu disusul dengan jatuhnya foto di dinding, menambah ketegangan Jen. Dan ketika foto itu dilihat, tampak seorang gadis yang sedang memegang piagam penghargaan. Namanya Natre. Dan dia mirip dengan gadis yang ditabaknya beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, kejadian aneh terus menimpa Tun. Saat dia datang ke apartemen temannya yang bernama Ton, dia tidak menemukan Ton. Namun keadaan apartemen sangat kacau, kaca berserakan di lantai, dan saat dia melihat ke bawah melalui jendela, terlihat Ton sudah tergeletak di aspal dengan bercucuran darah. Ton telah tewas bunuh diri dengan lompat dari apartemen. Istri Ton yang berduka menyalahkan Tun atas kejadian ini. Dia juga bilang di hari yang sama, kedua teman Tun yang lain telah mati dengan cara yang sama. Karena udah gak tahan, akhirnya Tun buka mulut. Dia cerita ke Jen kalau gadis yang ditabraknya adalah bekas pacarnya dulu di SMA yang bernama Natre. Awalnya Tun hanya kasihan kepada Natre, namun kemudian mereka pacaran. Dan Natre sangat mencintai Tun. Sebaliknya, Tun tidak sungguh-sungguh mencintai Natre. Bahkan ketika Natre dibully teman-teman Tun, dia hanya diam saja. Lalu mereka berdua memutuskan untuk mengunjungi rumah Natre di luar kota. Di dalam perjalanan, Tun beberapa kali mengalami kejadian yang menakutkan. Dia terus dibayangi oleh arwah Natre. Ketika sampai di kota yang dituju, Tun berhenti untuk menanyakan alamat rumah Natre kepada penjual bunga di pinggir jalan. Kebetulan saat itu ada beberapa biksu yang juga sedang membeli bunga. Ketika melihat Tun datang, para biksu menatap dengan tatapan aneh penuh ketakutan. Tun heran kenapa mereka seperti takut melihatnya. Akhirnya mereka sampai di rumah Natre yang luas dan asri. Mereka disambut oleh ibu Natre yang sedang menyapu halaman dan menyiram tanaman. Lalu ibu Natre pun mempersilahkan Tun dan Jen masuk ke dalam rumah. Tun memperkenalkan diri kalau mereka adalah teman Natre di SMA. Ibu Natre menjawab kalau Natre sedang tidur siang dan dia sedang memasak makanan kesukaan Natre.
Setelah itu Ibu Natre pamit untuk pergi ke dapur. Saat Ibu Natre pergi, Tun yang penasaran melihat ada kamar di lantai 2. Dia pun naik ke lantai 2 diikuti oleh Jane. Saat masuk ke kamar, mereka melihat sosok wanita memakai pakaian putih sedang terbaring di kasur. Dan ketika Tun membalikkan badannya, sungguh pemandangan yang mengerikan. Sosok itu adalah mayat Natre yang sudah menjadi tengkorak. Ibu Natre yang melihat hal itu marah kepada Tun. Lalu mereka lanjut ngobrol di ruang tamu kembali untuk membahas mengenai Natre. Tun minta agar Natre dikremasi. Namun ibunya menolak. Dia nggak mau berpisah dengan anak kesayangannya. Lalu Tun menunjukkan foto-foto kalau arwah Natre bergentayangan di sekitar kampus. Melihat hal itu, Ibu Natre menangis sedih melihat foto-foto arwah putrinya. Ibu Natre pun setuju untuk mengadakan pemakaman atas putrinya. Saat kremasi berlangsung, Tun kembali mengalami kejadian aneh. Begitu juga saat mereka menginap di hotel. Natre seolah-olah tidak ingin berpisah dari Tun. Malam itu di hotel, Tun berterus terang kepada Jane tentang perasaannya kepada Natre. Dia selalu berusaha untuk mencintai Natre tetapi nggak pernah berhasil. Tun sudah berusaha jadi pria bajingan, tapi Natre tetap mencintainya sepenuh hati. Tun menyesali semua perbuatannya kepada Natre, dan Jane meyakinkan kalau Natre mendengar permintaan maaf Tun. Natre terus mengejar Tun yang menuruni tangga, sampai akhirnya Tun terpeleset dan jatuh ke aspal. Suatu hari Jane menemukan sebuah film foto terselip di belakang lemari, dan ketika dia mencetaknya, dia sangat terkejut melihat foto-foto itu. Di foto itu terlihat Natre sedang disiksa dan dibuli oleh mahasiswa laki-laki, dan Tun memfotonya. Lalu Tun menceritakan kalau Natre diperkosa oleh teman-temannya di laboratorium lantai 4, dan Tun tidak berbuat apa-apa. Dia hanya diam saja. Mendengar cerita itu, Jane sangat marah dan sudah tidak mempercayai Tun lagi. Meskipun Tun memohon untuk dimaafkan, Jane tetap pergi dan melepas cincin tunangan mereka. Tun yang depresi berteriak-teriak sendiri di apartemennya, minta supaya Natre keluar dan menampakkan diri. Lalu dia pun memfoto beberapa sudut apartemen, tapi Natre tidak kelihatan. Tun yang kesal melempar kameranya ke lantai. Nah, saat jatuh ke lantai, kamera tersebut memfoto dirinya. Dan ketika foto itu dilihat, tampak sesuatu yang mengerikan. Natre terlihat naik di pundak Tun. Jadi selama ini sakit leher yang dirasakan Tun dikarenakan Natre selalu mengikutinya di atas pundaknya. Tun yang semakin depresi dan kesurupan meloncat dari atas apartemen. Di akhir film terlihat Tun yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Film ini bilang kalau jangan suka mempermainkan hati wanita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di film berikutnya.